Baik, selanjutnya dipersilakan Bapak yang kacamata di belakang sama Pak Yai depan. Mungkin ini dua penanggap terakhir ya, karena waktu kita sudah terbatas, sudah dibatasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Arif Rahman. Saya alumni pesantren Al-Furqon tahun 2011. Saya Ya, saya didikan Abah Lukman Harun yang keras, tapi menjadi hal positif ketika kerasnya kita, tetap kerasnya tetap digarisbawahi ya. iya keras, tetapi luar biasa, ada hasil, tidak kosong begitu saja. Baiklah, terima kasih pada narasumber yang memberikan ilmu atau pendapat kepada kita semua. Saya akan ada dua pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Dr. Haji Fadullah dan Pak Dr. Mamun tentang pertama skala Cilegon Serang, yang kedua skala nasional. Pertanyaan pertama ya kepada Dr. Haji Fadullah yang saya tanyakan adalah perpolitikan di tahun 2018 dan 2021 ada sebuah kejutan dan menurut saya prestasi yang luar biasa ketika Bapak Heldi mengalahkan politik dinastinya Ad Safaat. Yang kedua Bapak Safrudin dan Subadri mengalahkan dinastinya Pak Jaman. Ini sebuah kejutan bagi kita semua dan menurut saya tidak masuk akal, agak sulit bisa mengalahkan dinasti dan mereka buktikan itu bisa mengalahkan dinasti. Tetapi ironinya dan keinginan kita, angan-angan kita ke depan sebuah ada terobosan kemajuan yang luar biasa, ternyata itu nihil. Tidak ada terobosan kejutan luar biasa yang mampu membuat sebuah perubahan nyata buat orang Cilegon dan Kota Serang. Tidak ada perubahan yang luar biasa. Ini kendalanya sebenarnya di mana? Apa ada kekangan dari dinasti Aat dan Jaman ataukah tidak bisa bergerak bebas agar bagaimana caranya orang Cilegon dan Serang ini lebih maju ke depannya baik ekonomi, pendidikan dan lain sebagainya. Ironi di kota Cilegon yang banyak pabrik, orang yang mengurus besi, mengurus baja, mengurus gas, itu gajinya lebih besar daripada ustadz di kota Cilegon. Ini sangat miris sebenarnya. Kalau ada wali kota, wakil wali kota, mungkin saya tanyakan ini kenapa? Seharusnya orang yang merawat, orang yang memberikan pendidikan raga jiwa itu harusnya lebih besar diapresiasinya daripada orang yang mengurus baja maupun gas. Itu mungkin pertanyaannya kepada Bapak Dr. Haji Fadullah. Yang kedua adalah pertanyaan kepada Dr. Pak Mamun Muzaki, mungkin agak sekelas nasional. Indonesia itu negara yang kaya raya, negara yang hebat, yang luar biasa, mempunyai kekayaan yang luar biasa, tapi mirisnya kita seperti seakan-akan orang kaya, tapi seakan-akan miskin gitu, lucu. Kita kaya, tapi seakan-akan menjadi miskin. Kekayaan yang kita punya itu diatur oleh negara lain, tidak berdiri di atas negara sendiri. Jujur, saya sebagai apa ya, warga biasa atau anak bangsa sedih. Sedihnya kenapa? Kenapa kita tidak seperti Turki, tidak menjadi Rusia, tidak seperti Brunei, tidak menjadi Korea Utara yang mereka berdikari mengurus negaranya sendiri agar menjadi hebat gitu. Kenapa harus ada negara lain harus ikut campur? Seharusnya negara Indonesia itu negara yang mengurus semuanya. Tidak boleh ada ikut campur sama rumah tangga. Tidak ada yang bisa ikut campur suami yang menjadi pemimpin rumah tangga. Kenapa tidak seperti itu? Walaupun Amerika, walaupun Israel masuk ke Indonesia, cukup hanya rekan kerjasama, bukan mengatur kekayaan Indonesia. Itu sebabnya kenapa? Apakah ada perjanjian zaman Soekarno dulu atau seperti apa? Ya moga-moga nanti koalisi perubahan ini kalau menang itu membuat sebuah terobosan agar yang diinginkan tercapai, memotong semuanya agar Indonesia berdikari mengurus negara sendiri jadi negara hebat dan kaya raya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk alumni Ponpes Modern Al Furqon, luar biasa. Sebelum ke pemateri, satu lagi tanggapan atau pertanyaan untuk Pak Yai depan. Ya, dipersilakan. Satu kata, kulukum ra'in mas'ulun an ra'yati. Jawabanane niku ngeleap. Teori rata, ukurannya enggak dilihat. Gimana ini, apa yang kurang. Jadi pemerintah kita itu ngeleap.
nggak melihat demografi, geografis dan kulturis atau maritis. Begitu ngeleak bahasa Jawanya. Jadi teorinya rata secara intelek, secara apa, tapi kerjanya ngeleak. Kita tidak perlu semua pintar, tapi pemimpin kita yang bertanggung jawab. Seperti itu ngurus kambing lah. Kurang lebih kambing itu bisa dikeler, bisa diumbar, tapi kita harus punya watak, punya karakter, punya nalar. Jadi Cilegon pemerintahnya ngeleap, dewannya ngeleap, cara kerjanya kebanyakan walaupun jumlahnya rumput banyak, makanan besar, kandang besar, kalau ngeleap ya kambingnya pada mati. Uangnya banyak, kalau kerjanya ya nggak becus. Ya mungkin dimakan LSM, mungkin LSM dikasih siapa, mungkin dimakan lembaga ini, lembaga itu. Satu contoh untuk masjid DKM 2,5 juta, dipotong sama ini, dipotong sama ini, dipotong sama ini, akhirnya ada lembaga di dalam lembaga, ada negara di dalam negara, ada wali kota di dalam wali kota, ada departemen di dalam departemen. Ini yang rusak. Ngeleap, dewannya ngeleap, milihnya ngeleap. Tidak perlu semua pintar, ada pimpinan. Kullukum ra'in mas'ulun an ra'yati. Insyaallah wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Cukup. Tuhan, tawakal Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Aja ngeleap, database dilihat. Masa ini Kemenag ngasih regulasi untuk pendidikan begini. Ada lembaga lagi, tukang ini, tukang ini. Kerjanya apa sih? Tugasnya apa sih? Kok nggak bertanggung jawab? Akhirnya ini potong, ini potong, ini potong. Akhirnya ya Honda dipotong, regulasi dipotong. Ini Omnibus Law ini bukan di kota aja bahaya. Di Cilegon aja langsung database. Mana pesantren yang eksis, mana yang tidak. Mana guru yang eksis, mana yang tidak. Sekolahan yang eksis mana. Mana sebenarnya yang harus dibantu. Jangan ngeleap. Lagi aura-auran. Ada yang kabur, ada yang gak makan, ada yang rumput banyak, kambing pada lari. Tanggung jawab siapa? Ini masalah bahasa Jawanya mengeleap, enggak wali kotanya, enggak dewannya. Alim ulama hanya sebatas memberikan yang rata, akhirnya kayak meja ini nih. Apa yang salah ini? Bukan petukangnya ya, enggak dilihat, enggak diukur. Mana yang harus secara demografi, geografi dan meritisnya mana? Nusantara ada laut, ada daratan. Lah kita Cilegon enggak punya laut. Itu salahnya siapa? Salahnya pemerintah, bukan rakyat. Rakyat mah itu mah urusan. Makan nggak makan urusan pemerintah. Pemerintahnya yang benar. Jangan ngeleap, asal aja tuding aja. Tuh dibantu, tuh dibantu, tuh dibantu. Enggak perlu begitu. Jelas eksistensinya. Yang keduanya antara otak dengan nurani ini kerja. Jangan sampai ada pena tanpa tinta. Jangan sampai ada awan tanpa hujan. Jangan sampai ada kolam tanpa air lah. Teori. Kerja database langsung. Saya punya sekolahan. Saya punya yayasan. Maaf, saya bukan orang yang paling, saya nggak punya rumah. Tapi saya punya yayasan, punya sekolahan. 3 tahun saya udah berjalan tanpa pemerhatian dari pemerintah, dari proyek, dari siapa. Regulasinya aturan semua. Aturan lagi, aturan. Sampai honor guru aja dari saya sendiri. Padahal saya nggak punya rumah. Padahal saya orang miskin 4 tahun nggak makan. Anak saya masih ada. Miris saya. Karena tanggung jawabnya sama Allah. Ada prinsip filsafat orang yang tidak beramal. Orang yang tidak beramal itu sulit untuk bekerja. Di dewan aja waktu rapat duduk di luar ngopi, ngerokok. Enggak mikirin rakyat. Yang penting saya mah tanda tangan. Jadi guru aja. Mau gajian ribut cari kepala sekolah. Ketua yayasan tanda tangan. Kerja emang enggak.
Jadi DKM enggak karu-karuan. Adanya berlomba-lomba orang tolol, orang geblek, orang main domina pengen jadi DKM karena ada sumbangan. Materi yang dicari. Itu sulitnya. Database yang jelas. Mana yang harus dikasih dan mana yang tidak harus dikasih. Ini mah dari atas. Oh si Anu. Sehingga konon katanya saya nggak punya HP nih. Nggak punya, tapi punya berita. Nah, pertanyaannya tolong. Pemerintah harus teliti dan tanggung jawab. Enggak di dunia saja kok. Di akhirat. Karena manusia nggak beramal, nggak mau bergotong royong, apalagi bekerja. Tapi orang yang suka beramal, para alim ulama, jelas bekerja. Tapi orang yang bekerja belum tentu beramal. Yang jelas-jelas sudah bikin pesantren dengan modal sendiri, nggak diurusin. Nggak diperhatikan. Ya malah pondok pesantren yang konon katanya dibuat oleh anggaran pemerintah. Orangnya nggak ada, ininya nggak ada. Malah mau cari honor, cari-cari kepala sekolah, cari-cari yayasan, minta tanda tangan. DKM lagi domino, enak bener-bener lagi main domino, main kartu, pengangguran, pengen jadi DKM. Gara-gara apa? Ada salah teknis, salah sistem. Saya walaupun gembel, tanya anak saya sampai neteskan air mata, 4 tahun nggak makan, 4 tahun, 10 tahun nggak punya rumah, bahkan sampai sekarang. Tapi yayasan saya, alhamdulillah berdiri 10 lokal. Tapi saya sekarang nggak punya rumah. Ya walaupun saya kata Pak Haji Muktilah bukan ahli politik, tapi saya wajib berpolitik. Sampai kapan begini ini? Sampai kalau saya sih udah punya nurani, udah punya roh, punya jiwa, punya cita-cita. Kalau anak-anak saya dan generasi-generasi sekarang 20 tahun sekarang ini semenjak lengsernya Pak Harto, demokrasi kita ini kadang-kadang Zionis Timur, Yahudi Timur, larinya tadi itu. Bukan dari Jerman, tapi dari Cina. Nah ini nih materi. Enggak orang besar, enggak orang kecil. Pengen jadi dewan, hanya duduk-duduk di warung kopi waktu rapat. Jadi guru, hanya cari tanda tangan dari ketua yayasan dan kepala sekolah. Jadi DKM hanya tanda tangan dari RT. Ribut-ribut semua. Ada wali kota ini. Siapa yang jadi DKM mau digaji, siapa yang mau jadi RT mau digaji. Ya rebutan. RT nggak usah digaji. Ada dari rakyat punya tanggung jawab sendiri. Ini coba dilihat yang benar ada kepentingan apa. Coba Pak yamal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala syarran. Terlihat nanti ada potensi. Setiap kebaikan pasti ada potensi. Nah ini orang nggak baik nggak ada potensi apa-apa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai. Begitu ya. Jadi harus lihat database, perhatikan kembali bagaimana membuat kebijakan. Jangan tanjak tunjuk, apalagi menunjuk kalau diminta atau memberi karena ditekannya. Karena banyak juga di lapangan orang menekan hanya untuk diberi, tapi pada praktiknya tidak untuk umat, tapi untuk diri sendiri. Semoga kita diselamatkan dari golongan-golongan semacam itu, karena kita juga akan diminta tanggung jawab di akhirat. Begitu ya kira-kira. Saya dengarnya yang jadi greges ya. Ya udah, kita ke pertanyaan sekarang. Pertanyaan dari alumni Al-Furqan. Untuk Dr. Fadlullah, politik di tahun 2018-2001 itu ada perubahan yang cukup mengejutkan. Diserang Pak Jaman KO dengan Pak Safrudin, ya Safrudin kalau nggak salah ya, sama Pak Badri. Di Cilegon Bu Ati yang representasi incumbent juga tumbang oleh Heldi Agustian. Tumbangnya incumbent dianggap sebagai kabar gembira karena tanda perubahan akan datang. Begitu kira-kira ya. Ada Ratu Adil tiba gitu. Tapi rupanya ketika Ratu Adil itu dipercaya tiba menggunakan kuda putih sampai pada masyarakat, perubahan itu tidak pernah ada. Ini kenapa begitu? Nah, Pak Fadlullah, Pak Dokter, silahkan dijawab sesuka-sukanya. Baik, Bapak Ibu
kalau sosiolog itu mengajukan pertanyaan, dari mana perubahan itu datang? Dari atas atau dari bawah atau dari tengah? Beda pandangan Max Weber, beda jawaban Karl Marx, beda jawaban Durkheim. Kira-kira begitu kan? Kalau kita mengatakan bahwa perubahan itu terjadi dari atas, seperti angkatan 98, saya dengan teman-teman, Pak Harto tumbang lalu kita berharap perubahan besar. Setelah itu, kita diam-diam menganut pandangan Karl Marx. Beda dengan pandangan Durkheim, bahwa perubahan itu harus dari pendidikan. Pendidikan politik, pendidikan rakyat, dan perubahan harus dari rakyat itu sendiri. Innamal a'malu binniyat. Kesadaranlah yang harus kita bangun. Kira-kira begitu kan ya. Jadi itu Durkheim. Jadi kalau tadi menyatakan setelah 5 tahun di Kota Serang, setelah 3 tahun di Kota Cilegon, perubahan yang diinginkan belum terjadi. Jika memang benar demikian, maka kita harus balik. Apakah kesadaran publik itu benar-benar ada? Atau masyarakat terlalu besar berharap kepada perubahan dari atas? Nah, saya mengajak agar perubahan itu dimulai dari pendidikan politik, dari kesadaran rakyat. Karena itu sangat baik kalau komunitas seperti ini, diskusi-diskusi seperti ini bergerak. Saya mengusulkan Kota Cilegon itu jumlah kelurahannya kurang dari 50 ya Pak Camat ya. Kurang dari 50 kan? 43 kelurahan. Sementara industrinya ratusan. Kenapa sih tidak cara berpikir kita disederhanakan Pak Kiai Mutil? Disederhanakan. Sudah dipertemukan ada coffee morning, industri berapa jumlahnya itu, kelurahan berapa jumlahnya itu, lalu satu industri pertemukan dengan satu kelurahan. Lalu dari mana perubahan itu? Kalau kita mau mencontoh Rasulullah, mulai dari masjid. Kalau kita mau contoh Rasulullah, mulai dari masjid. Kalau masjid itu memiliki fungsi pendidikannya dominan, maka itu pesantren. Karena syarat rukun pesantren, satu diantaranya ada masjidnya. Saya kok yakin dan percaya bahwa Kota Cilegon itu memiliki potensi untuk tumbuh berkembang lebih pesat dibandingkan yang lain. Satu, karena wilayahnya kecil, APBD-nya besar. Wilayahnya ada di ujung Jawa, bagian barat, bertemu dengan pulau besar Sumatera. Kalau ini bisa dibangun. Yang jadi persoalan adalah potensi dari Sumatera itu tidak masuk ke kota Cilegon. Jangankan potensi ekonomi, bis kotanya nggak masuk. Karena langsung tol. Jadi Sumatera masuk tol, bablas langsung Jakarta. Saya masih ingat Bapak Ibu sekalian, ya kan, saya kalau Bapak Ibu di sini menyoal dinasti dan lain-lain, saya tidak ada kepentingan dengan dinasti itu. Tapi saya mau bilang bahwa dulu ada satu cita-cita besar. Kenapa diperbaiki terminal Merak itu? Apa tujuannya? Tujuannya adalah agar seluruh potensi ekonomi dari Sumatera sebelum ke Jakarta mampir dulu di Cilegon. Dan ekonomi Cilegon tumbuh berkembang, biarlah orang Jakarta yang datang ke Cilegon. Tapi kan cita-cita itu enggak terjadi. Kita dulu ada perda yang sangat diagung-agungkan, yaitu kepelabuhanan.
memang kita tidak punya laut luas. Tapi laut kita, seawater kita, itu industri besar, pelabuhan besar. Bukan hanya pelabuhan Merak yang mengangkut orang dan barang antar pulau, tapi mengangkut seluruh hasil produksi dan bahan baku untuk industri berat. Nah sekarang itu kemana potensi itu? Nah ini kalau ini yang menghubungkan antara Ciwandan dan Pulau Merak itu, ya Pak Kiai Sunardi, yang menghubungkan Ciwandan dengan Pulau Merak itu kan ada itu. Kita bisa membayangkan itu seperti laut Turki yang menghubungkan dengan Eropa. Bisa nggak kita punya imajinasi seperti itu? Lalu seluruh pantai yang terbatas itu menjadi hak warga kota. Bisa bermain di situ, bisa rekreasi di situ, bisa melihat pelintasan kapal yang bergerak di situ. Bukankah pantai itu milik kita semua dan terbuka untuk seluruh rakyat? Faktanya kan nggak begitu. Nah, hak-hak seperti ini yang harus kita perjuangkan dan itu hanya mungkin ketika kesadaran masyarakat, kesadaran politik masyarakat tumbuh. Bapak Ibu sekalian, tadi Pak Kiai sudah di pernyataan awal. Ini otonomi daerah, ini otonomi. Betul, otonomi daerah itu disuarakan. Tapi sekarang yang disebut desentralisasi, otonomi daerah dengan digitalisasi, hakikatnya serba sentralistik. Kalau pemerintah kotanya yang ngomong, itu ada problem birokrasi. Tapi kalau rakyat yang bersuara, masalah itu menjadi diabaikan. Jadi saran saya, marilah kita semua menjadi rakyat yang merdeka bersuara, tapi suara saja tidak cukup, tuangkan itu dalam tulisan. Pak Kiai menyebutnya, setelah ini ada resolusi Cilegon, tanda tangan. Kan bukan tanda tangannya, tapi ada statementnya, ada pernyataannya di situ. Apa sebenarnya yang menjadi tuntutan rakyat Cilegon untuk kesejahteraannya sendiri? Nah itu dirumuskan. Insya Allah ya, jadi 43 kelurahan, 58 pondok pesantren, itu terlalu sedikit dan terlalu mudah untuk disejahterakan. Sekarang Pak Kabak berapa sih PAD kita? Berapa triliun? 2 triliun. Sekarang 2 triliun itu nolnya berapa? Ya kan? Oke, sekarang kalau 2 triliun sudah 1 triliun habis untuk biaya-biaya yang bersifat rutin. Tinggallah 1 triliun. Bisa nggak 1 triliun itu dibagi untuk 43 kelurahan itu? Dan nanti dari kelurahan itu bisa dibagi untuk pesantren. Karena di pesantren berarti kalau 58 itu rata-rata 1,5 saja. 1 kelurahan terdiri dari 1,5 pesantren. Saya bilang begini, mohon maaf kalau saya membandingkan. Ya kan, di Lebak itu 1 pesantren ada nilai sekian. Jadi kalau di Cilegon 1 pesantren 100 juta itu sangat ringan. Kenapa? Karena hanya 5,4 miliar. Betul nggak? Jadi 5,8 miliar. Jadi 6 miliar lah untuk pondok pesantren karena selebihnya untuk FSPP-nya gitu ya. Jadi 1 pesantren 100 juta, ya kan 6 miliar, yang 200 jutanya untuk organisasinya. Tiap tahun. Itu sangat murah. Sayangnya saya nggak nyalon wali kota. Kalau saya nyalon wali kota, ini kayaknya terpilih saya. Ya kan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Dr. Fadlullah. Ya, itu dia. Dimulai dari pendidikannya terlebih dahulu, perubahannya, kesadaran masyarakatnya, karena jikapun
pemerintah berubah-ubah, tapi mentalitas kita juga tidak segera berubah, menyambut perubahan itu, mendesak primordialisme, mendesak otonomi secara tegas datang dari kita atas kesadaran politik kita yang baik, ya. Pemerintah betul, kita memang otonominya ada, tapi sentralistiknya jelas gitu kan. Dan kita harus bersiasat untuk wilayah itu. Walaupun untuk pertanyaan ini diajukan kepada Dr. Fadullah, untuk pemateri yang lain mungkin ada yang mau menambahkan, dipersilakan. Ada materi yang lain? Atas pertanyaan yang sama. Dulu ya, sekalian aja nanti ya. Untuk nambahkan aja dulu. Kalau itu kan saya malah lebih ekstrim dengan Pak Fadullah ya. 2T itu betul lah, 1 triliunnya untuk biaya rutin. Karena setahu saya penganggaran itu dari 50 sampai 63% ya, rutin itu. Yang lain baru biaya pembangunan. Katakanlah 50%-nya 1T itu masuk biaya pembangunan. Nah, tinggal 1T lagi. Nah, 1T itu di biaya pembangunan itu sudah ada sebetulnya biaya pendidikan rutin. Tapi yang sisa yang 1T itu saya kira saya sepakat itu kita bikin aja 20%-nya untuk pendidikan. Jadi sekitar 200 miliar. 200 miliar kalau dibagi ke 30 30 kelurahan, rata-rata kelurahan dapat 4 sampai 5 miliar. 4-5 miliar bagi 2 aja pesantren. Satu pesantren dapat 2,5 miliar setahun. Kayaknya kalau ada calon wali kota berani kayak gitu ya, bikin kontrak politik, jadi bayarkan. Jadi, enggak. Sebetulnya jauh lebih mudah gitu kayak gitu. Apalagi setahu saya nih semua calon-calon presiden sedang berpikir soal naikkan anggaran desa kalau nggak salah ya. Nggak tahu kelurahan masuk atau tidak di situ. Desa ya itu 5 miliar, dari 1,5 sampai 2,5 miliar per tahun menjadi 5 miliar. Itu 1 atau 2 calon presiden sudah bicara soal kalau nggak salah Muhaimin ya, Muhaimin Iskandar bicara soal itu akan naikkan itu sekitar 5 miliar. Kalau Muhaimin ngomong begitu dan saya di sini bicara soal Cilegon aja sanggup. Sebelum negara ngomong, Cilegon udah berani ngomong kan 5 miliar. Kenapa dilakukan? Itu saya kira malah lebih mendorong tumbuhnya kekuatan ekonomi dari rakyat kalau uangnya ada di desa. Problem kita ini kan uangnya nggak ada di desa, uangnya itu bahkan kalangan petani aja uangnya tidak di petani. Maksud saya gini, petani itu kalau beli pupuk itu cash, beli obat-obatan cash, beli bibit cash, tapi bibit, pupuk, obat-obatan itu bukan diproduksi di Cilegon ya, oleh Pokpan uangnya dikirim ke Thailand. Jadi uang petani itu tidak ada di sini, uang petani itu di Thailand. Kenapa? Karena semua biaya perangkat untuk petani itu dibayar dengan uang cash keras. Dan petani santai aja. Sekarang gini Pak, hitungan kita nih. Kalau rata-rata desa punya 500 hektar, 500 hektar kalau nggak tahu kalau di Cilegon ya, tapi rata-rata punya 500 hektar untuk pertanian, gitu. Maka kalau 1 hektar itu rata-rata, itu anggaran kira-kira 5-10 tahun yang lalu, untuk nanam padi itu 1 hektar kita butuh sekitar 10 juta untuk beli bibit dan jadi setiap per 100 hari, 1 desa itu mengeluarkan 5 miliar sebetulnya. Uang petani cash 5 miliar dikeluarkan untuk pertanian. Tapi uang yang 5 miliar tidak ada di desa itu. Adanya di Pokpan. Gitu. Kalau kita bisa bikin bibit sendiri, pupuk karena kita punya bermis, punya molase itu, ada 5 pabrik gula fermentasi yang ada di Cilegon itu. Kalau pabrik gulanya kita jadikan sisa ininya sampahnya itu kita jadikan pupuk, kita punya cadangan pupuk yang luar biasa itu sekitar 3.000 sampai 30.000 ton sebulan. Kalau bisa dijadikan itu, belum lagi sampah-sampah lain industri yang bisa dijadikan pupuk, termasuk sampah rumah tangga, sampah pasar sama rumah tangga itu juga bisa dijadikan pupuk. Kalau itu bisa jadi, maka pupuk beredar di desa. Uang pupuk ada di desa. Uang bibit kita juga bisa lakukan. Dulu orang tua kita kan bibit namanya padi itu kan bikin sendiri kan. Sekarang bibit beli ke Taiwan, uangnya ke Taiwan. Nah,
Kalau uang 5 miliar tadi, 5 miliar bukan yang bibit ya, 5 miliar yang dari Pemda tadi dibagikan ke kelurahan, dan kelurahan kemudian bagi 2 aja atau bagi 3 lah dengan pesantren kebagian 1,5 miliar. Kayaknya diskusi semacam ini nggak lama ini. Langsung gak ada diskusi. Wong jangan tunggu PJ orang bakal diskusi, Pak. Ya, kira-kira itu gambarannya. Jadi kalau industri, termasuk tadi katanya kita punya industri baja. Tapi kalau kita masuk Cilegon, nggak ada identitas baja kita. Mestinya masyarakat kita, kayak di Cina tuh, masyarakat di Cina itu industri mulai dari motor sampai kendaraan besar, itu yang ngerjakannya home industry. Jadi pemerintah menyiapkan pabriknya, menyiapkan peralatan ininya menjadi home industry. Misalnya kelurahan apa itu menyiapkan bautnya, kelurahan ini menyiapkan pelek, kelurahan berikutnya menyiapkan gasnya, sebelahnya menyiapkan perangkat mesin, seperti itu. Sehingga ketika harga baja anjlok, itu baja itu tetap terserap karena yang beli masyarakat setempat di Shenzhen itu, masyarakat Indonesia seperti itu. Begitu harga besinya bagus, besi itu bisa dijual keluar atau diproduksi oleh masyarakat. Karena harga bajanya bagus, maka begitu dia jadi motor, dia dikirim keluar dengan harganya bagus, maka ekonominya naik. Pada saat yang sama, masyarakat atau orang-orang di kampung itu punya pekerjaan. Dia nggak perlu demo. Kenapa? Karena perumahan-perumahannya itu menjadi sentral dari industri itu. Di Cilegon nggak tumbuh. Saya sebelum Iman Aryadi jadi wali kota tempoh hari pernah ngobrol soal ini. Saya bilang, Pak Iman, kalau Pak Iman mau, itu kelurahan itu separuhnya jadikan home industry, kerjasama sama KS. Nanti kalau memang mau buat senjata, ngomong sama Pindad. Misalnya mau bikin peluru atau bikin senapan, kan ada pelatuknya, ada moncongnya, ada macam-macam. Bagikan ke masyarakat. Nanti tugas Pindad itu cuma menjadi tim verifikasi. Gitu. Nah, masyarakat setorkan moncong senapannya, gagang senapan itu gitu ke pusat-pusat produksi itu. Dari situ ekonomi masyarakat bisa jalan. Saya nggak tahu, nggak lama itu kemudian ada kasus semacam itu. Saya kira itu tanggapannya. Terima kasih. Mungkin dari Ngaji Muti dipersilakan. Nambahin ya, walaupun tadi pertanyaannya khusus ya ke Pak Doktor, tapi mudah-mudahan nggak ada salahnya saya menjawab pertanyaan dari Ustadz Arif ya, Khawarij dari Al Furqon. Udah keluar kan? Ini memang si malakama kalau saya melihatnya gitu ya. Kita kadang-kadang seakan-akan akan ada perubahan yang wah gitu. Sebenarnya di awal sudah saya sampaikan itu kembali ke kita. Apalagi kalau pakai teori Karl Marx dan lain sebagainya, bawa apa dari atas perubahan itu dua-duanya bisa. Tinggal bagaimana muktadol hal, muktadol makomnya, itu harus lihat. Tinggal sebenarnya bagaimana kitanya, apa yang kita perbuat. Maka kalau saya secara pribadi, pemerintah itu jangan memberi ikan. Mohon maaf Pak ya, jangan diberi ikan, apalagi pondok pesantren. Kalau diberi ikan habis, nanti besok laken tek wakil. Tapi beri kami kain agar bisa mencari ikan lebih banyak. Ya, mungkin kalaupun kita lihat ataupun kita sebut kekeliruan, kesalahan, kemunduran dari pemerintah juga ada salahnya. Salah juga gitu. Dan dari kita juga ada salahnya. Karena mohon maaf, watak-watak orang Cilegon ini sebenarnya kan cuma bisanya protes doang gitu. Ya, tapi bukti banyak yang masih nggak mau. Mohon maaf kalau saya rada bukan berarti menyepelekan orang Cilegon, karena saya sudah membuktikan. Dulu Cilegon ini dalam sektor pertanian dicap oleh PT Sewu Segar nggak akan bagus untuk ditanamin gold melon. Nah itu semua jas yang luar biasa, tapi ternyata setelah dibuktikan oleh anak santri bahkan bisa kelasnya ekspor. Nah Pak Camat yang sudah bisa merasakan itu. Nah karena sebenarnya dari kitanya saja, ini saya nggak berbicara pemerintah ya salah lah gitu kan. Dari kitanya juga banyak salahnya. Kita ini sudah hidupnya kepengen enak tapi nggak mau bekerja.
Kok kenapa saya katakan demikian? Di daerah saya, di daerah Pabean, di sana dulu Pak Camat sering ke sana melihat. Mana ada sekarang pemuda yang mau bertani. Sekarang yang digembor-gemborkan itu kan bagaimana ketahanan pangan. Pengennya kan berdasi, pakai jas, pakai sepatu disemir, bertani ogah. Apalagi yang tadi Bapak sebutkan. Banyak itu. Sisa-sisa industri yang bisa dimanfaatkan. Paling banter itu ambil sisa baja itu kena obat nyamuk kan, sikil obat nyamuk kan. Itu beberapa orang. Padahal kalau kita mau banyak sekali di Cilegon ini. Dari sektor pertanian, saya sudah membuktikan dengan pupuk yang namanya rumen. Daripada mereka buang, ya kita ambil, kita olah. Bagaimana pupuk rumen itu menjadi pupuk organik yang hebat. Gitu. Tinggal kitanya kayak apa? Kreativitas, inovasi dari pemuda, dari masa Cilegon kayak apa. Nah, itu yang saya maksud, bikin konsep sematang mungkin, baru kita menghadap ke pemerintah. Nah, kalau pemerintah yang nggak mau, baru kita lengserkan, itu maksudnya. Lah kita ngomong doang, kita nggak punya konsep. Nah, bagaimana? Apa sih salah? Kudune perimen empuh. Ini sering terjadi. Apa sih pendapat Imam Hanafi, Maliki itu salah, yang betul Syafi'i. Bapaknya pernah ngaji kitab Imam Hanafi, Maliki, dorong. Geblek arahnya. Ngaji juga belum, sudah menjas orang lain. Kita dulu, maka alumni Pondok Pesantren, apa kontribusi yang bisa, bukan hanya kitab kuning, bukan ilmu nahu, soroh, mantek, balaghah, ilmu dilala, ilmu ushul fikih, Pak Kiai Wauni. Tapi bagaimana kreativitas santri ini, ya mohon maaf, ini juga yang mulai sudah dirintis oleh FSPP, maka ini ada produksi peternakan, ini ada home industry, ada kopi, ada pertanian. Itu yang harusnya, baru kita, kalau regulasinya masih seperti dan kitanya diam, tetap jangankan baru 2 triliun PAD Cilegon. Sampai 40 triliun tetap mengkonon. Karena wakai kadal, wakai udah dumung kan. Ya kenyataannya begitu, Pak. Memang betul. Bantuan nih, bibit, pupuk, peralatan pertanian, tetap entek ning dinas. Petani tinan ikuna gitu, yang bermaning sing Thailand, bermaning sing Vietnam, bibitnya. Nah kita nggak bisa. Makanya mohon maaf kalau saya secara pribadi dan dengan kelompok-kelompok tani melalui bahasa agama, bahkan sekarang ada dari Untirta Pak Dokter lagi praktek bagaimana, dan itu bibit belum ada di Vietnam, belum ada di ini. Itu sedang uji coba bagaimana bisa membuat bibit karena biayanya lumayan. Ya, untuk anak Untirta. Dan ini yang nanti Pak Wali harus bisa membaca. Karena tadi yang dibaca oleh Abraha bin Sobal asal Mekah itu apa? Maka ditanyakan oleh Allah, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Wahai Muhammad, melek gitu. Lihat bagaimana Abraha hancur. Kenapa? Maka Nabi diberi apa? Iqra. Ai jam'ul ma'ani. Kata Pak Hernowo, ai aqdul ma'ani. Kita ikat makna itu sehingga kita bisa baca apa potensi yang dimiliki oleh pondok pesantren. Apa yang dimiliki potensi oleh orang-orang Cilegon. Mohon maaf, dulu ketika saya ngajak santri untuk nanam melon, Pak, satu pun nggak ada masyarakat yang mau mencangkul. Dari mana saya mengambil tukang cangkul, Pak? Dari Cirebon, Pak. Seminggu dia mengantongi uang 15 juta hasil mencangkul, Pak. Itu dari Cirebon, karena orang kita ya enak-enak baik. Kepengen mangan enak. Jadi daging tapi menggawe orang gelem. Bahkan kadang-kadang apalagi yang sudah berdasi ke sawah nggak bakalan mau. Nabi itu diajarkan miara kambing. Nabi diajarkan tijarah. Nggak usah malu. Bagaimana konsep jual beli Rasulullah? Ini kadang-kadang mohon maaf. Dari bar, tukang mabok jadi dewan. Itu ada. Ngomong begini saya pernah ditangkap, Pak. Dimarahin oleh MUI, diomelin oleh para ulama. Ya bodoh amat. Kenyataannya begitu. Tinggal bukan salah dewanya, bukan. Yang salah kitanya. Kalau dipilih. Iya maning deh. Nah ini kan makanya sebelah kerok sih malah kama. Makanya yuk nanti mudah-mudahan melalui FSPP kita bisa membuat konsep. Nah ini nanti ide-ide cemerlangnya dari apa nih yang harus diberikan. Kalau sudah kita punya konsep yang baik, sodorkan wali kota, gelem baru demo di situ. Mundun hari itu aja. Ya kita sudah punya ini apa gitu kan.
Itu yang memang yang harus kita bangun. Maka tadi sebutkan dengan Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda bukan hanya sekedar Sumpah Pemuda kami putra putri, bukan hanya itu, tapi punya power di dalamnya untuk bagaimana itu. Dan ini yang sangat penting saya kira untuk kita lakukan agar bukan hanya suudon ataupun menilai orang, tapi dari kita bagaimana harus kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Lamun ora gelem baru ningkur wek ya brok bila perlu ya sembelih kan ya bayar. Iya kalau beri men ongkon. Makanya dari mulai itu Pak Dokter saya tidak mau ngambil bantuan dari dinas pertanian dengan nggak mau. Bukan berarti saya sombong atau punya ya karena itu petani sumit. Padahal nih kanannya merongkol, tapi barang itu semit ya, daripada saya tanggung jawab mendingan enggak, berikan ke orang lain. Berikan ke orang lain sampai sekarang, bahkan bantuan di tahun kemarin bibit padi Pak, itu 1 biji pun dicoba itu enggak ada yang tumbuh. Kenapa? Karena ya tukune asal, makanya kudu ngerti milih pari kun perimen, milih wedhus yang bagus kun perimen, sing kesa sing kepek, kurban kan ada aturannya. Itu dipelajari, itu nilai politik nih Pak ya. Itu nilai politik ada. Kudu tuku wedhus kesa sumune tukel kena akikah kena apa enggak boleh. Lihat di situ. Nah, artinya ini kan wadah. Saya terus terang, nih makan pondok-pondok pesantren ditawarin bahkan ditantang oleh salah seorang pengusaha. Dia penjual sate kambing dan rabek kambing muda. Pak Haji berani nggak sehari 100 ekor nyiapin untuk itu ya tapi sing wani saya angkat tangan Pak Jerek itu karena umur kambingnya itu tertentu dan makanannya tertentu, dia nggak mau yang pakai makanan harus pakai yang organik, rumputnya apalagi kalau rumputnya harus halal, harus ini apa rumput tetangga yang dimana gitu. Ais pokoknya tinggal kitanya bagaimana itu kan. Makanya aja melempem, kadang-kadang ngeselakan juga pemerintah sih kadang-kadang gitu kan. Iku metinen iki murek kan sing soge olik in murek konon kan. Lah kayak model negeri karo swasta kan begitu padahal sama-sama bayar pajak kita juga kan. Kadang-kadang swasta masih nidelnya kiceng gitu kan. Jadi masih apa ya sebelah mata lah. Maka oleh karena itu ya kalau bicara salah semuanya salah. Maka apa yang harus kita mulai dari sini mudah-mudahan dari Al-Furqan. Namanya juga Al-Furqan bisa membedakan mana yang baik dan buruk. Insya Allah udah bingung Pak Ustadz ya. Dari Al-Furqan ini nggak akan kebingungan. Keluar dari sini kita sudah punya gira, punya satu misi, satu tujuan yang pasti. Karena di depan sudah ada hudan, sudah ada petunjuk yang akan berikan itu. Dan insya Allah juga nanti Pak Ayah bisa membantu bagaimana mekanisme untuk terus berkembang. Maka jangan sekali-kali menerima ikan. Enteh, sampai mana ikannya berak. Ini katanya kok berat bang di pangan mabok. Tapi mintalah kail kepada pemerintah. Saya minta kail konsepnya ini saya akan mancing sendiri agar banyak mendapatkan ikan untuk kesejahteraan dan memberikan vitamin dan nutrisi kepada anak-anak santri terutama. Ndak pinter aja kayak wong Jepang dibohongi bayi. Mangan iwak sir waken, cacingen sir itu kan. Itu makanya mohon maaf alhamdulillah saya juga ada pertanian, ada juga perikanan. Alhamdulillah sambil bagaimana dengan konsep bioflok ya Abah juga punya bioflok yang lele itu gimana hasilnya Bah? Lamun ora hasil diangkut bebas. Ya jadi itu bagaimana kehidupan lele, bagaimana kehidupan ikan itu karakteristiknya berbeda, apalagi bagaimana kehidupan jangkrik. Nah jadi dengan dikira jangkrik itu bisa miliaran, bisa miliaran. Apalagi sekarang katanya di Jepang, Korea itu meminta ada apa namanya zat-zat yang ada di jangkrik itu untuk dijadikan masker dan lain sebagainya. Itu luar biasa. Bahkan saya dengan mantan pegawai KS ditawarin, Pak Haji, miara maggot enggak? Saya baru uji coba maggot. Kenapa Pak? Dia ada yang minta per bulan itu sampai 10 ton. Itu maggot kering. Harganya lumayan. Silakan pondok pesantren yang mau. Ular beda di pecis. Makanya jadi Allah ma khalaqta hada batila. Tidak ada yang sia-sia apa ya Allah ciptakan pasti jadi pecis, jadi finansial. Hanya orang-orang malas saja yang tidak mau mendapatkan. Itulah malas ya oleh apa-apa lah. Insya Allah. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu jawabannya dari 3 jawaban ini kurang lebih secara umum
hendak mengatakan bahwa tolong pahami apa itu masyarakat industri, industrialisasi, dan kesadaran industri. Kalau berkaitan soal tadi perubahan di perekonomian, kalau soal perubahan kenapa nggak berubah-berubah begitu ya tadi sudah dijawab ya, dengan berbagai perspektif, baik yang salah kanan atau salah kiri atau salah tengah. Baik, kita sudah mendekati akhir pertemuan. Ada satu pertanyaan yang belum dijawab yang ditujukan kepada eh, Dr. Andes Haji Makmun. Mohon dijawab secara singkat. Kita nih kaya tapi terasa sangat miskin. Indonesia, kenapa begitu? Berarti kurang bersyukur. Lah iya, kalau kaya kurang merasa miskin berarti kurang bersyukur. Padahal Indonesia ini memang kaya banget, Pak. Gini aja lah. Nih dari Cilegon, kalau kita ke timur, langsung ke Jawa Timur. Dari Cilegon terus dari Cilegon sampai Serang aja. Berapa sambal kita punya? Ini sambal aja, kita bicara soal sambal. Ya, sambal ikan, sambal luwak asin, sambal kacang, sambal teri, sambal macam-macam. Macam-macam sambal itu. Sambal terasi, sambal goreng, sambal bawang, itu baru sambal. Kita tuh kaya sekali. Terus perjalanan, coba kalau kita dari Jakarta mau ke Irian, ke Papua. 9 jam loh Pak. Sama kalau kita umroh, kita berangkat dari sini ke Mekah, Saudi Arabia, 9 jam persis. Karena jauhnya Jakarta ke Papua, jarang pesawat yang langsung. Dia masuk dulu ke Makassar atau ke Manado. Dari situ ganti pesawat. Kenapa? Kalau harus 1 kali jalan, maka dia harus pakai Airbus yang penumpangnya isinya 350 sampai 500 orang. Nah, bandaranya nggak bagus, nggak terlalu besar di wilayah-wilayah itu. Gitu. Itu saking luasnya kita. Itu ke timur dari pertengahan kan, dari Jakarta ke Papua. Lah, kalau dari Jakarta ke Aceh itu sekitar 1.500 kilo. Kalau naik mobil biasa 3 hari 3 malam. Jadi di peta kita kelihatan kecil. Maka sekarang banyak kritik itu. Ini jangan-jangan peta itu sengaja dibikin kecil supaya orang lihat Eropa menjajah Indonesia kecil. Jadi biarin aja kalau dia mau menjajah lagi gitu. Kira-kira gitu dulu dibuat kecil itu. Kita tuh luas sekali. Kemudian kok kita nggak kayak Turki, nggak kayak Rusia, beda sejarahnya beda. Sejarahnya beda. Kita itu atau dengan Amerika. Kenapa? Amerika itu dia merdekanya itu setelah infrastrukturnya jadi. Dia sudah ada tentaranya, sudah ada perangkat-perangkat birokrasi, kemudian kemerdekaan Amerika, terus pecah konflik, perang saudara, lalu kemudian jadilah United States. Kita ini enggak. Kita itu yang jadi lebih dulu itu Al-Khairiyah, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Matlaul Anwar, udah jadi, udah baru Indonesia merdeka. Gitu. Jadi masyarakat kita itu masyarakat madani sebetulnya, masyarakat yang kuat secara struktur. Kenapa? Dia ada sebelum negara lahir. Tentara kita aja ada setelah Indonesia diproklamirkan. Dan dites tahun 48. Tapi tahun 48 yang terjun ternyata kan resolusi jihad. Siapa? Warga masyarakat sipil. Nah, pola tentara kita itu mirip sekali dengan pola tentara yang dibangun oleh Rasulullah SAW. Semua rakyat adalah sipil. Begitu perang, semua rakyat adalah militer. Nggak ada negara yang kayak gitu kecuali Indonesia. Nah, Indonesia satu-satunya negara yang berhasil keluar dari jebakan komunisme. Negara-negara yang lain kalau sudah masuk komunis, jadi komunis dia. Nggak ada yang seperti Indonesia. Makanya Amerika nggak percaya kalau Indonesia bisa keluar dari jebakan komunis. Ketika tahun 65. Kenapa? PKI sudah coba 48, coba musuh, terus tahun 65 dicoba lagi, kalah. Sebelumnya Cina di zaman Majapahit sudah pernah nyoba juga zaman Singosari dulu. Kalah juga. Nah, karena itu sekarang kita kembali ke pertanyaan ini, kenapa sekalian jawabannya ya. Cina mungkin masuk nggak kayak Cina dulu menggunakan jalur PKI atau menggunakan jalur dulu itu kerajaan ya, nyerbu Indonesia. Sekarang terlalu berat menghadapi Indonesia dengan semacam itu. Jadi yang paling dilakukan apa? Melalui proksi. Proksinya itu kalau kemarin-kemarin itu namanya 9 naga. Kenapa kita nggak bisa memerintah sendiri? Kenapa kita nggak bisa diatur? Loh, sekarang gini, saya mau jadi presiden.
Ya kan? Kami jadi presiden ada biaya kampanye. Biaya kampanye bukan 100.000. Ya kan? Oh, pemilu aja 96 triliun kok. Pemilunya 96 triliun tuh. Biaya pemilu 96 triliun. Belum cair kan ribut KPU ini sekarang. Belum cair. Bentar. Buat IKN. Iya. Nah, 96 triliun. Kemarin ada juga isu, apa namanya, 1.100 triliun dipakai untuk apa? COVID. Sampai dibikin kepres, tidak boleh ada pertanggungjawaban. Orang nggak boleh ditanya-tanya gitu. Dipakai. Yang penting dalam keadaan COVID itu uangnya dipakai untuk penanganan COVID. Nah, soal laporannya nggak boleh ditanya-tanya. Ada kepresnya itu. Jadi itu kenapa? Karena sebelumnya sudah ada kontrak-kontrak seperti itu. Kalau saya mau jadi presiden, saya butuh dana besar. Nah, dana besar itu ada yang nyuplai. Karena Indonesia besar, Indonesia itu ditaksir oleh dua kekuatan besar itu, oleh Cina, oleh Amerika. Jadi kalau Cina pengen yang Cina friendly, yang bersahabat sama Cina, Cina harus punya presiden yang dia backup. Kalau di backup sama Amerika, nggak mungkin presidennya senang sama Cina. Kira-kira gitu. Nah, Amerika juga melakukan hal yang sama. Jangan sampai sangat Cina gitu. Jadi dia juga keluarkan duit. Nah, kalau orang usaha sama keluar duit kan sama kayak di sini. Misalnya mau jadi wali kota. Jadi wali kota terus ada yang nyumbang dari pengusaha. Kang, weh, kena anu ki apa namanya? Kertas suara, kena iki, kena anu, kena baliho, kena kampanye, gitu, anu PC sekian miliar. Emang begitu dia jadi nggak ditanya sama pengusahanya itu. Wih, Kang, kudu balik akan pun. Proyek proyek jembatan proyek perbaikan lokal apa Al-Furqon sing memegawai ya. Nah, seperti itu. Nah, itu 9 naga yang kita dengar. Tapi kalau Anda mau lebih detail, coba ada buku bagus itu The Hitman. Itu kira-kira 3 atau 4 tahun yang lalu orang sudah banyak baca itu. Kalau The Hitman itu kelompok-kelompok kekuatan besar di luar negara kita. Itu biasanya dikendalikan oleh Yahudi, kelompok-kelompok Yahudi itu, termasuk bank. Bank itu selamanya riba, karena yang megang Rothschild, Yahudi. Bank itu sekalipun di Indonesia tidak dikendalikan oleh presiden, Pak. Bank itu punya manajemen sendiri, yang kendalikan dari Washington, si Rothschild gitu. Nah, kalau di Hitman itu lebih gila lagi. Di Hitman itu begini. Kalau dia ngelihat ada di dalam kasus Afrika, dia ngelihat ada cadangan emas di bawah sama batu berlian itu di bawah tanah itu. Yang dia lakukan apa? Dia kirim sekelompok orang terus nyebarkan virus cacar. Virus cacar. Jadi orang sekecamatan itu beberapa desa kena cacar. Nah, terus tiba-tiba datang tim dari WHO. Ini mainnya seperti itu. Datang tim dari WHO, lalu mereka ngasih informasi kepada presidennya, Presiden Afrika Selatan waktu itu, bahwa penduduk di wilayah kecamatan itu harus diselamatkan dari cacar. Mereka harus dikeluarkan semua. Jadi akhirnya semua penduduk itu dipindahin, gratis kan pindahin. Cuma biaya pemindahan aja, makan sama transportasi. Pindah semua. Begitu pindah, semuanya beres, dipagar tuh satu kecamatan. Pagar, berdiri perusahaan penambangan berlian di Afrika. Presidennya kasih duit, selesai. Tanah itu nggak pakai biaya pembebasan, Pak. Karena orangnya udah pergi semua. Nah, dalam kasus yang rada mirip itu Freeport. Pak, dulu nama Freeport itu Tembagapura. Ya, ingat ya? Karena ada nama kota di Irian itu namanya Tembagapura. Freeport itu sekarang. Kenapa? Dulu Tembagapura itu karena diinformasikan ke kita bahwa kota itu menghasilkan tembaga, bukan emas. Ketika para ahli kita, insinyur kita bilang bahwa yang namanya tembaga itu pasti melekat ada emas di situnya. Kemana selama ini? Nah, baru kemudian begitu masuk reformasi, itu dikejar oleh aktivis, baru kemudian mereka mengadakan pengakuan bahwa memang di situ ada emasnya. Dan mengejutkan, kenapa? Kenapa mereka berani cuma ngomongnya tembaga saja? Karena yang diambil itu dari situ cuma debu, tanahnya. Tanah itu diangkut pakai kapal, Pak. Dibawa keluar. Di luar baru disaring, ditentukan. Bukan di Tembagapuranya. Iya, ada uranium, ada macam-macam. Begitu udah ketahuan, baru kemudian dibikinlah smelter di sekitar Tembagapura. Dan Tembagapura ganti nama jadi Freeport. Bukan ganti nama, karena perusahaan yang mengeksplorasi itu Freeport. Nah, sekarang
Oke, baik. Terima kasih. Kira-kira itu hal-hal lain nanti kita diskusikan lebih lanjut. Tapi ini saya kira cukuplah untuk awal ya. Awal next kita mungkin akan ketemu nanti dengan serangkaian diskusi yang diselenggarakan oleh FSBP. Intinya bagaimana kita punya akses baik ke pemerintahan, ke kalangan zona industri maupun ke berbagai sektor yang mendukung pendidikan kaum santri di Cilegon ini. Saya kira ini sesuatu yang luar biasa. Insya Allah kita nanti akan banyak ketemu. Beliau juga punya sumber-sumber pertanian tadi itu. Nanti kita bisa ngobrol panjang lebar, Pak, soal pertanian itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitulah jawabannya. Tepuk tangan untuk 3 pembicara kita. Kita sampai di akhir pertemuan, di akhir diskusi, tetapi dari Al-Furqan ini sesuatu baru dimulai. Ingat, diskusi selesai tetapi sesuatu baru dimulai. Saya selaku moderator memohon maaf jika ada kesalahan baik dari tutur kata, gestur saya, tatapan wajah saya yang kadang-kadang terlihat terlalu serius. Saya mohon maaf. Dipersilakan untuk para pemateri untuk meninggalkan tempat. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diserahkan kembali kepada MC.